Saya merasa bersalah sama orang tua saya. Gara-gara ilmu-ilmu kayak gitu. Ini bukan Apik yang bapak sama mama kenal. Kamu udah berbeda. Kamu ini kenapa? Kalau bapak punya salah, mama punya salah, mama sama bapak minta maaf. Enggak, Bang. Ini ada interaksi. Ada interaksi atau apa ya? Iya. Merasakan apa? Saya merasa bersalah banget, Bang, sama orang tua saya. Astagfirullah. Salawatnya terus. Astagfirullah. Bentar ya. Jadi ini adalah ketidaksengajaan. Artinya kita tampilkan untuk Anda, untuk kebaikan ya. Kita ambil yang positifnya. Benar. Dari hasil Mas Opik Belajar berguru tanpa di guru. ya Benar. dari Google. Jadi itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya itu, Bang. Besar, tinggi, hitam. Itu wah, pokoknya sih ngeri lah. Sosok itu yang selalu membisikin saya untuk berbuat-buat hal yang aneh-aneh gitu, kayak ngebunuh orang kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat MM, senang sekali saya Mang Ei kembali hadir ke hadapan Anda. Kami akan membawakan atau menghadirkan cerita untuk Anda, menemani tidur Anda barangkali ya, supaya bisa tidur semuanya dengerin cerita horor dulu. Malam hari ini ada seorang pemuda di depan saya, namanya Mas Apik. Ya, Mas Apik. Mas Apik ini akan kisah nyatanya pada waktu tahun berapa Mas Apik? Tahun 2011. 2011. Nah, Mas Apik ini baca-baca di Google tanpa ada guru. Benar. Ingin memiliki ilmu Pengasihan. Ya. supaya orang tertarik lah gitu ya. Benar. Tapi apa yang didapat ternyata titik-titik. Nanti diceritain ya. Oke. Mas Apik, sebelum mulai seperti biasa kita mau promosi dulu nih. Kaos atau merchandise dari Malam Mencekam. Nah, kaosnya seperti ini. Oh, ini kaosnya. Ya, gimana penilaian Mas Apik? Penilaian sih bahannya kayaknya beda dari yang lain nih, Mas. Wah, Kayaknya bagus banget nih. luar biasa. Adem nih kalau dipakai nih, Mas. Pasti. Nanti Mas Apik pakai ya. Oke, siap, kalau dikasih makasih nih. Nah, Sobat MM yang ingin memiliki kaos seperti ini, ada 11 desain dari kami, silahkan dipilih. Dan yang ingin memiliki silahkan langsung hubungi admin. Oke. Harganya Rp120.000. Oke? Ya. Terima kasih Mas Apik, silahkan dipakai. Wah, keren. Wih, keren. Sudah dipakai ya. Adem Malam bahannya, Mencekam. Mas. Mudah-mudahan suka ya Apik ya. Siap, suka Jangan sekali. dipakai tidur ya, Oke. karena nanti mimpi buruk nih kalau pakai tidur. Pakai jalan-jalan. Oh iya. Nah, Mas Apik ini adalah seorang TikToker. Ya, benar Apa nama sekali. TikToknya? Namanya TikToknya Bang Apik Official. Apa konten tentang apa? Kontennya tentang horor, jadi explore tempat-tempat terbengkalai gitu, Mas. Penelusuran. Ya, penelusuran. Wah, berarti
berani ketemu hantu ya. Ya begitulah. Usia berapa Mas Apik? Usianya sekarang itu 27 tahun. 27 tahun. Udah tua juga ya. Udah punya istri? Alhamdulillah udah punya anak satu. Oh, Mm-mm. oke. Perempuan lagi? Perempuan. Baik, nanti kita ikuti ya, kita follow TikToknya ya. Oke, makasih. Kita mau nonton Siap. tentang penelusuran dari Mas Apik ini. Iya, iya. Baik Mas Apik, ini ceritanya menarik. Belajar tanpa guru dari Google. Benar. Ingin mendapatkan pengasihan. Kasihan. Gimana ceritanya? Jadi pas saya kecil itu saya suka melihat hal-hal yang aneh yang mungkin anak kecil nggak sering lihat gitu Mang. Kayak sekelebat bayangan hitam, kayak orang yang mukanya berantakan gitu, kayak ya pokoknya sih banyak hal-hal yang ganjil yang pernah saya lihat waktu saya kecil. Dan di situ saya meranjak dewasa, saya ingin lebih mendalami kayak spiritual lah kayak gitu. Lebih kayak pengen belajar-belajar nih, tapi saya ke pelosok. Saya belajar kayak gitu tapi tanpa guru. Saya buka Google, saya ketik pencarian kayak belajar ilmu-ilmu yang ada di Google. Terus saya belajar itu ilmu itu, amalan-amalan, ajian-ajian, puasa-puasa, saya amalin. Beranjak dewasa lagi saya udah tumbuh ke usia 16 tahun. Di situ di 16 tahun itu saya merasa di diri saya, di badan saya ini ada yang aneh. Pas saya belajar ilmu kayak gitu, amalan-amalan yang dari Google itu, berasa badan saya ini gak bisa dikontrol. Selalu marah, emosi kalau melihat siapapun. Bahkan saya melihat orang tua saya sendiri, kayak ibu saya, bapak saya, adik saya, keluarga saya, semuanya, saudara-saudara saya. Saya merasa di situ emosi melihat mereka semua. Saya inginnya tarung. Itu entah kenapa, dan saya itu timbal baliknya ke badan saya pas saya belajar ilmu-ilmu kayak gitu. Saya sering didatengin kayak mimpi-mimpi yang buruk. Saya sering disuruh-suruh sama makhluk-makhluk yang gak jelas, yang gak kasat mata kayak gitu. Suruh ngebunuh orang tua saya lah, suruh bertengkar sama orang tua saya. Saya di situ merasa badan saya ini seperti ada yang lain gitu, ada yang ngedorong saya untuk selalu berbuat kejahatan. Bahkan saya di situ ngerasa saya paling hebat, saya paling kuat, saya paling bisa dari segalanya. Bahkan orang tua saya tantang. Saya merasa bersalah sama orang tua saya. Gara-gara ilmu-ilmu kayak gitu. Ini bukan Apik yang bapak sama mama kenal. Kamu udah berbeda. Kamu ini kenapa? Kalau bapak punya salah, mama punya salah, mama sama bapak minta maaf. Pik, nggak apa-apa? Kenapa Pik?
Enggak, Mang. Ini ada interaksi. Ada interaksi atau apa ya? Iya, Merasakan apa? saya merasa bersalah banget, Mang, sama orang tua saya. Barusan itu nampak sedih. Kenapa? Ada gangguan, ada yang mengganggu? Iya, ada gangguan. Berupa apa? Jadi kalau badan saya ngerasa sedih atau badan saya ngerasa sakit atau badan saya ngerasa nggak nyaman, kayak ada sesuatu yang pengen masuk ke badan saya, Mang. Tapi saya menolak. Saya nggak mau gitu. Selama 11 tahun saya berkelana. Berkelana itu dalam artian saya mencari orang yang bisa mengontrol, bisa belajarin saya gitulah, bahwa ilmu-ilmu ini gak baik. Bahkan saya sampai pergi dari rumah itu sampai berapa minggu mungkin untuk bisa mencari atau menstabilkan badan saya seperti biar bisa kayak dulu lagi gitu. Praktisi pertama itu belum ada perkembangan. Nah, di praktisi pertama ini saya gak cocok sama badan saya, karena yang diajarkan beliau itu, mohon maaf, kayak menyimpang seperti itu. Badan saya pun menolak. Saya diajarkan kayak harus makan ini, minum ini, nggak boleh kayak gini selama berapa bulan, berapa minggu gitu. Seperti makan-makan daging atau sate lah kayak gitu, nggak boleh itu. Nah, saya ngerasa nggak nyaman nih. Terus yang kedua, saya cari lagi. Yang kedua ini lebih parah, Mang. Bahkan saya ini dimandiin sama air yang bener-bener baunya itu nyengat gitu di hidung. Sampai saya pun muntah pas lagi dimandiin itu. Saya tanya itu air apa katanya. Dia cuma bertanya, udah kamu diem. Semua yang ada di badan kamu, di tubuh itu bakal hilang kalau kamu udah dimandiin air ini. Kayak gitu. Nah, yang ketiga itu, Mang. Yang ketiga itu saya dikasih ajian, dikasih amalan, nggak boleh makan pisang katanya, buah-buahan. Jadi makannya itu harus sayur. Setiap hari, setiap bulan, setiap apa. Tuh badan saya pun menolak. Bahkan saya pernah dulu diruqyah sama ustadz. Itu adalah ustadznya, nggak bisa saya ceritain. Itu beberapa kali saya diruqyah dan ustadz itu bilang bahwa kamu ini pernah belajar ilmu, pernah mengamalkan satu amalan yang salah untuk badan kamu, untuk diri kamu sendiri, bahwa itu ilmu itu nggak baik untuk kamu. Terus saya ceritakan apa yang terjadi di masa lalu dulu saya pas selama 11 tahun saya berkelana itu. Saya ceritakan kepada guru-guru yang udah saya temuin, kayak orang-orang ahli dalam spiritual, sampai mereka pun tidak bisa gitu untuk mengontrol diri saya sendiri. Boleh tahu dari Google-nya itu apa yang dibaca? Atau dari website apa maksudnya? Dari Google-nya dulu saya cuma ingin belajar ilmu pengasihan. Saya ketik, saya iseng-iseng gitu, belajar ilmu pengasihan. Ya kayak gitu aja, Mang. Terus banyak amalan, mungkin makin saya belajar itu jadi saya makin penasaran. Padahal itu isinya dari Al-Quran ya? Isinya Atau itu ajian-ajian semua dari Ajian Al-Quran. dari kejawen atau apa? Iya, mungkin dari Al-Quran lah. Kalau dari kejawen atau apa ya saya nggak paham. Cuma itu ajian-ajian Al-Quran semua. Bisa melihat makhluk gaib? Sempet pernah ngelihat, bahkan kalau setiap malam itu saya ngelihat kayak bayangan-bayangan hitam, orang yang sedang berdiri tegak. Itu hitam sekali. Kalau di sini saya ngerasain sih. Ada kehadiran gitu ya? Iya, mungkin ada kehadiran. Masih berkeinginan untuk menghilangkan pengaruh itu? Masih, sampai sekarang pun saya ingin menghilangkan semua. Total saya ingin menghilangkan. Saya tidak pengen terus begini. Karena apa ya? Capek.
orang yang seperti ini. Berapa kali saya konsultasi dan orang yang bilang itu seperti itu. Ketemu itu di tahun 2020. Saya main ke rumah beliau nih. Ya bisa disebut Mang Asep lah. Saya main ke rumahnya. Saya ketok pintunya. Awalnya saya nggak kenal sama dia. Dia itu bisa dikatakan hanya sekedar orang jualan lontong. Orang jualan lontong emang. Saya itu ketemu beliau itu awalnya nggak kenal. Cuma sekedar saya singgah. Saya main, Pak, boleh minta minum, kata saya kayak gitu emang. Terus saya bilang, kata bapak itu kan, oh silakan dek, sini masuk ke rumah. Nah pas saya nyampe di rumah dia itu ngerasa badan saya itu nggak mau masuk ke rumah mang. Itu bener-bener yang saya rasain itu badan saya kayak orang kepental gitu, kayak negatif sama positif gitulah, kayak gimana itu. Terus saya pikirin tuh setiap hari, saya berpikir saya main lagi ke rumahnya beliau. Saya coba main gitu, Pak. Yang kedua kalinya nih mang, saya main, Pak minta minum. Saya masuk lagi, tetep kayak gitu. Dan berapa hari kemudian saya bilang sama beliau, Pak, kenapa ya kalau setiap saya masuk ini ke rumah bapak kok ada yang berbeda? Nah bapak itu baru ketawa, Kenapa ketawa pak? Saya kan tanya, kenapa kalau saya masuk ini kok berbeda ya badan saya, ngerasa ada yang gak boleh kalau saya masuk ke sini. Nah situ saya langsung dirangkul sama beliau nih, sama Mang Asep itu, kamu sini gitu. Terus dia bilang sama saya, kamu udah makan belum? Saya bilang belum. Ya udah makan dulu. Saya makan itu. Terus saya disuruh ambil air wudhu. Itu mang. Ya udah kamu sekarang wudhu. Lah kok ini masih jam 8 pagi tuh mang. Suruh wudhu pak, mau suruh sholat apa? Ya udah kamu wudhu aja. Saya disuruh sholat. Dan disuruh sholatnya itu kayak sholat sunnah, nggak tahu sholat apa ya. Mungkin sholat taubat lah lebih dia omongnya. Sholat sunnah taubat gitu mang. Dia ngambil kayak, kalau di lontong itu kan ada kayak apa sih, jarum apa, tusukan. Nah tusukan beliau ambil tuh mang, segenggam tangan beliau. Nih kamu sholat segitu. Saya kaget kan, ini apa pak, kata saya. Udah kamu ikutin aja sholat ini. Saya selama di jam 8 itu saya sholat. Apa yang beliau ambil tusukan itu segenggam itu saya lakuin. Saya udah sholat selesai, saya pindah tusukannya, lagi yang tuh. Pas saya selesai itu udah selesai. Udah itu mungkin kalau bisa dihitung itu kayaknya ada 100, kurang lebih 100 lah, 100 kurang lebih, karena saya nggak berani hitung. Ya segitu, kurang lebih 100 lebih rakaat. Karena yang diambil sama beliau itu nggak sedikit, banyak. Nih kamu sholat aja. Saya sholat itu. Pas sholat itu saya ambil air wudhu. Saya lupa, badan saya gemeter semua mang. Alhasil itu yang ada di tubuh saya menolak, gak mau. Keluar lagi lah si sosok yang ngebisikin saya itu. Sosoknya bentuknya besar, tinggi, hitam. Itu pokoknya sih ngeri lah. Sosok itu yang selalu membisikin saya untuk berbuat hal yang aneh-aneh gitu, kayak ngebunuh orang kayak gitu. Ada hadir sekarang nih? Sosok itu hadir. Ada ini? Ada. Kalau beliau diceritakan itu beliau ngerasa tidak terima, bahwa beliau itu udah nganggap saya ini seperti anaknya gitu mang. Kayak gitu. Makanya setiap saya cerita kayak gini, badan saya ini ngerasa aneh.
panas, gak karuan kayak gitu. Masih ya. Masih. Jadi ini bercerita ini juga kondisi nggak enak ya. Kondisi pun gak enak saya cerita kayak ini. Cuma saya ingin cerita ke semua orang itu, kesan saya. Istri tahu nggak? Istri tahu, karena pas saya menikah saya ceritakan semuanya. Masa lalu saya itu dulu sangatlah buruk, sangatlah suram gitu Mang. Tapi istri alhamdulillah dia menerima. Bahkan dia pun takut, kamu bakalan seperti ini atau tidak. Soalnya kamu ini bakalan jadi imam buat saya. Kamu ini bakal punya anak, dan kamu bakal ngajarin anak kamu untuk sholat. Saya bilang saya siap. Dan di waktu itu pas saya udah nikah itu, saya selalu terus mencari merubah diri saya ke yang lebih baik lagi. Saya minta maaf sama orang tua. Saya basuh kaki orang tua. Saya basuh kaki mama. Saya basuh kaki bapak. Saya minta maaf sama beliau. Pak, kalau iya saya punya salah, saya minta maaf. Bapak boleh mukul saya, Bapak boleh tampar saya, karena kelakuan saya yang dulu. Saya terima Pak. Saya ngerasa bersalah bahwa saya ini gagal menjadi anak yang pertama, gagal menjadi anak yang Bapak banggain, Mama banggain. Saya ngerasa bersalah Mang. Selama saya belajar itu, selama saya debat sama orang tua itu Mang, saya gak pernah yang namanya beruntung, ditipu, dimusuhi banyak teman. Bahkan saya kerja pun saya selalu dikeluarin dari pekerjaan. Malas lah. Masalah terus timbul ya. Masalah terus timbul. Jadi bukan kesenangan yang didapat. Bukan kesenangan, bukan pengasihan yang saya dapat, melainkan itu masalah demi masalah itu Mang. Anak tapi sehat ya. Alhamdulillah Nggak ada gangguan. nggak ada. Apik mau kalau misalnya kita coba nolong gitu dari tim malam mencekam, dari para spiritual yang pernah tampil di malam mencekam, barangkali Apik mau dicoba. Tapi kalau dicoba saya takut. Insya Allah kalau ini mah bukan pengobatan magic, bukan. Tapi kalau ada apa-apa, Ditanggung jawab maksudnya kita yang ini. Ya, asal Apiknya nerima aja mau dulu gitu. Kebetulan malam ini di belakang kita ada Kang Idot dan Kibayan. Mudah-mudahan bisa. Ya, ini sekedar kita ikhtiar ya. iya siap. Mudah-mudahan ada Membantu. kesembuhan insya Allah gitu ya. Membantu Apik supaya kembali ke normal. Gitu ya Apik ya. Ya siap. Oke sobat, kita pindah lokasi dulu karena ini lokasinya di pinggir kolam renang, agak berbahaya, rawan barangkali terpleset ya. Kebetulan sekali malam hari ini ada Kang Idot dan mudah-mudahan dapat membantu atas izin Allah ya. Nanti Kang Idot akan mendeteksi apa yang terjadi pada Mas Apik ini ya. Terima kasih Mas Idot ya sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan coba mendeteksi ya keadaan Mas siapa nih? Mas Apik. Mas Apik. Ya. Ini kental sekali, ada sesuatu yang mengikutin gitu. Entah itu mungkin dia ada ritual-ritual yang memang nggak selesai, apa memang tidak tuntas gitu. Ini sangat mengganggu karena merusak aura. Ya. Boleh saya bertanya dek, kira-kira boleh. pernah ritual apa? Ritual yang saya alami selama 11 tahun itu banyak Pak. Jadi nggak cuma ritual yang katanya suruh puasa, suruh ajian, amalan.
Bahkan saya pun pernah dimandikan air-air yang menurut saya itu baunya nggak sedap, Pak. Iya, iya. Di hidung itu sangat menyengat. Itu yang pernah saya amal-amalin. Betul. Ajan-ajan itu. Jadi ini mengganggu sekali, di mana dalam kondisi emosi yang nggak stabil, Iya benar. pasti dia akan masuk. Jadi menggunakan kelemahan seseorang, di mana benar. dia lemah dalam posisi pikiran dan Iya. emosi, dia akan masuk. Benar sekali. Tapi selama dia kuat, dia bisa nolak. Tapi kalau ini terus-menerus, ini akan merusak struktur posisi aura dia. Jadi kalau adik bersedia, coba saya berusaha ya, ikhtiar ya, Silakan. untuk menetralisir, ya, menutup kembali auranya dan menjauhkan sesuatu yang dekat dengan dia yang memang Iya. sangat berbeda auranya dengan manusia. Jadi aura makhluk dengan aura manusia itu bergesekan terus. Kalau bisa dilihat secara puas kita, mata batin, ini terjadi percikan terus. Seperti api, tret gitu ya. Nah ini kurang baik untuk fisik manusia gitu. Mas Apiknya kira-kira bersedia nggak Insya Allah siap, Pak, ya bersedia. untuk kelangsungan kehidupan berikutnya ya, Amin, biar amin. nanti masa-masa depannya tidak ada masalah. Iya. Baik, monggo Mas Apiknya berdoa, membaca sholawat, silahkan. Astagfirullah. Sholawatnya terusin. Astagfirullah. Bentar ya. Nggak perlu dialog ya. Nggak perlu dialog ya. Singkat aja. Singkat aja. Astagfirullah. Jadi kalau saya pantau tadi prosesnya, ini memang dia sudah bikin rumah.
Ibarat kalau burung itu dia udah punya sarangnya. Nah ini sarangnya itu ada di sini. Iya, Nah ini harus tercerabut. benar itu Pak. Nah, tadi barusan saya buang, dia udah lepas. Tadi kelihatan sekali, sepertinya hitam dia, besar. Lepas dia. Cuma sarang ini kemungkinan saya perlu waktu sekitar 10 menit lah untuk proses membongkarnya ini. Kalau enggak dia akan terjadi seperti itu. Kembali lagi ya. APK masih mau? Insya Allah saja Pak. Kalau itu buat terbaik untuk saya ke depannya, insya Allah saya siap. Boleh. Baiklah, Mas Apit ikut instruksi saya ya. Siap, siap. Niatkan dalam hati sesuatu yang sudah lama bersemayam di dada ini diikhlaskan. Ikhlas. Karena Insya pada Allah, saya saat dia memasukin tubuh Mas Apit, dianya ikhlas awalnya. Jadi seperti sudah ada proses saling suka dengan suka. Ya, benar, iya Pak. Ini yang jadi masalah. Beda dengan orang yang kena santet, dia tidak suka. Jadi itu sebetulnya bisa dipatahkan. Kalau ini ya dianya harus bekerja, niatkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dulu dibuang semua. Kalau saya mau tanya, kalau untuk menghilangkan perjanjian atau suatu perjanjian itu seperti apa ya Pak? Nah, itu kembali tergantung kadarnya. Kalau perjanjiannya ringan, bukan penyimpangannya, Iya. itu mungkin insya Allah saya masih bisa mengcover lah. Tapi kalau penyimpangan itu kan hubungannya akidah. Benar. Ya itu saya nggak bisa. Ini bukan ya, ya. Bukan ya? Bukan. Ya. Kejadian apa boleh tahu mungkin? Mungkin ini pernah yang dialamin atau yang pernah saya pelajarin dulu-dulu. Amalan. Jadi saya kayak ada suatu perjanjian atau suatu kontrak tanda tangan. Itu nggak tahu. Saya merasa itu mimpi. Nah, Tapi itu bukan mimpi Pak. betul. Tidur tapi nggak tidur. Kayak nyata kita ngobrol seperti ini dalam dunia mereka gitu. Saya merasa di situ saya udah tanda tangan dan saya udah perjanjian deal kayak gitu Pak. Nah itu gimana Pak? Jadi begini, ada perjanjian manusia dengan manusia seperti yang biasa kita lakukan ya. Tapi ada perjanjian kita dengan makhluk halus. Nah bentuknya tidak seperti manusia dengan manusia. Hanya kita menerima itu sudah perjanjian. Baik itu dalam berupa mimpi, Benar. dalam berupa ritual. Jadi kesepakatan di sana berbeda dengan kesepakatan yang di bumi. Jadi di sana sih kita menyukain aja, sudah kesepakatan. Bahasa sananya tuh. Nah, itu yang jadi perbedaan yang mencolok antara perjanjian kehidupan manusia dengan alam gaib. Gitu. Nah, makanya kita kembalikan lagi, niatkan dalam hati bahwa perjanjian itu buang semua, Insya Allah. dilempar semua. Ya. Insya Allah. Siap. Ikhlas. Oke, sok niatkan dalam hati ya, bahwa semuanya saya tidak memerlukan itu. Oke. Saya manusia normal, kembali menjadi normal, dan kalaupun ada kelebihan itu dari Allah. Amin. Niatin untuk baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad 3 kali. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Bapak, ya. Agak tegak dikit. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. 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 Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim.
Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Sakit. Astagfirullah. Tenangin. Oke, tangannya buka. Astagfirullah. Relaxin. Astagfirullah. Ayo, cabut sendiri ya. Sarangnya pakai tangan kanan. Cabut. Ayo, saya bantu. Cabut. Ambil. Keluarkan lewat mulut. Ambil di dada. Buang. Pakai tangan. Ayo, harus mau. Ayo. Ikhlasin. Ambil. Ambil semua. Ayo. Ayo masuk. Ambil pakai tangan. Ambil. Gerakin tangannya. Saya tidak merasa mau untuk membuangnya, Pak. Ayo, ambil. Sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Susah. Ayo, buang. Untuk melepas Ya, di ini luar saya aja. susah. Tempatnya di luar, jangan di tubuh. Ya, tempatnya lebih nyaman. Ayo, Saya tidak mau. ayo. Kalau nggak mau dipaksa nih. Muntah. Keluar, lihat mulut. Sakit. Ayo, makanya dibuang sendiri. Sakit ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Allah Akbar ya Allah. Astagfirullah ya Allah. Astagfirullah. Relaxin ya, relaxin. Mau dibor tak? Kalau nggak mau bor nih. Susah, Pak. Relax. Pelan, Astagfirullah. terus istighfar terus. Sakit, Pak. Badan saya sakit semua, Pak. Sumpah saya sakit, Pak. Nanti kan sembuh. Astagfirullah. Kalau sembuh kan enak. Sedikit paling bentar. Nggak lama. Terus istighfar terus. Ya terus istighfar. Jangan berhenti. Ya. Jangan berhenti. Istighfar terus. Istighfar. Insya Allah hilang. Oh, sakit. Tahan Ya, sedikit. buang ya, sakitnya dibuang ya. Buang Muntahin sakitnya. aja, muntahin. Buang sakitnya dibuang. Muntahin. Sok muntahin. Muntahin. Allahu Akbar. Muntahin. Muntahin. Kalau mau muntah, muntahin. Muntahin enggak. Terus istighfar terus. Jangan berhenti. Aduh, sakit semua badan saya. Gak kuat, Ya, Pak. cukup. Relaxin. Santain dulu. Astagfirullah. Santai. Jangan tegang. Jangan tegang. Pelan-pelan. Astagfirullah ya Allah. Terus. Istighfar terus. Ya. Astagfirullah ya Allah. Istighfar terus. Astagfirullah. Ganti ya dengan energi saya ya. Ganti ya, yang enak ya. Terima yang enak. Hilangin rasa sakit. Astagfirullah ya Allah. Relax, yang nyaman, enak, adem. Jangan berhenti. Ya. Istighfar terus. Istighfar. Astagfirullah. Insya Allah bisa. Insya Allah. Ya, Insya Allah. ya.
Ya Allah. Kurang itu. Ya, ini memang berproses ya. Jadi pengikisan dari dalam tuh bisa 24 jam. Jadi karena memang kalau dipetot itu memang bereaksi di tubuh yang luar biasa. Mungkin sesak dada apa gimana ya. Jadi biarlah energi saya yang masuk, dia yang akan mendorong dari dalam. Ini sudah nggak ada. Insya Allah ya. Bagaimana perasaan Mas Apik? Ada perubahan? Lemes, Pak. Lemes Capek. sekali, Mang. Badannya ngerasa setiap hari kayak gini, Mang. Kalau saya ngerasa sedih atau saya ngerasa marah, dengan sendirinya badan ini ngerasa nggak kontrol gitu, Mang. Makanya inilah yang kalau saya ngadepin orang tua, saya ngadepin yang lainnya. Jadi saya ini orangnya nggak bisa ngomong dengan kepala dingin. Apa-apa itu dengan emosi. Jadi seperti ini. Sampai benda yang ada di rumah saya pun, keluarga saya pun itu masih jadi saksinya. Pecah semua sama. Dari TV, kulkas, lemari. Kalau saya udah nggak kontrol badan saya udah bener-bener. Bahkan orang tua saya pun saya nggak kenal. Bagaimana Mas Idot? Astaga. Prosesnya ini sudah bersih. Saya sudah maksimal ya bikin proses. Selanjutnya yang bersangkutan, karena ini ada hubungan psikologi di dalamnya ya. Jiwa-jiwa, banyak sekali jiwa-jiwa kesedihan Bener. di sini. Nah, jiwa-jiwa itu adanya di diri sendiri. Ya kalau mau tuntas itu ya perlu waktu lah, perlu waktu. Karena itu ada unsur-unsur jiwa yang udah terlalu lama, dan jiwa dari luar juga, termasuk dari makhluk-makhluk juga masuk sini. Tadi yang sudah dikeluarkan. Tapi intinya sarangnya sudah. Nah, Ini nggak mau kembali lagi. ya tinggal sisa jiwa-jiwa. Nah ini momennya yang lain. Jadi di dalam diri manusia tuh sebetulnya kompleks. Jadi kalau yang masuknya itu cuma makhluk, itu nggak masalah. Tapi kalau jiwa-jiwa yang bertebaran, nah itu yang berat. Karena kita punya jiwa, di sana punya jiwa. Nah itulah menjadi satu kesatuan. Perlu ada ikhtiari dari kita, dari pribadi kitanya. Jadi tinggal dari Ya, Apiknya ya. maksudnya. Tapi kalau mau dipandu bisa. Gitu. Nanti mungkin setelah ini lagi Insya Allah ya. Proses kadang sendiri kan nggak ketemu ya. Iya benar-benar. Sobat MM, mohon maaf. Jadi ini adalah ketidaksengajaan. Artinya kita tampilkan untuk Anda untuk kebaikan ya. Kita ambil yang positifnya Benar. dari hasil Mas Opik Belajar berguru tanpa di guru. ya Benar. dari Google. Jadi itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya itu, Mang. Kita akan melanjutkan pengobatan Mas Apik di luar kamera. Terima kasih Mas Apik ya. Mungkin ada sedikit pesan untuk anak-anak muda di luar yang mau belajar ilmu, hati-hati atau bagaimana? Ya mungkin pesannya sedikit, Bang. Semua orang itu pasti punya kelebihan sama punya kekurangan, Bang. Jadi jangan kita bersombong kita mau belajar dalam suatu hal apapun. Pokoknya intinya kita jadi seorang yang normal-normal aja lah. Ya. Nggak usah mau kayak gini, mau kayak gitu. Intinya kita mengalir berjalan apa adanya. Ada penyesalan di situ ya? Sangat menyesal. Oke. Karena dampaknya ini ke saya dan ke keluarga. Oke. Itulah kisah nyata dari Mas Apik. Mudah-mudahan atas bantuan Allah SWT Amin. lewat Mas Idot, mudah-mudahan akan segera terwujud ya, bisa menyembuhkan Mas Apik. Amin. Terima kasih Mas Idot, mengganggu nih. Ya. Apik, terima kasih ya. Mas. Saya Mang Ai dan tim mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.